Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan contoh pembelajaran blended learning kelas 4 Sekolah Dasar Kajian Kurikulum Pembelajaran Universitas Negeri Semarang. Selanjutnya adalah kompetensi dasar pada tema 2 selalu berhemat energi, subtema 1 sumber energi kelas 4 Sekolah Dasar. Pada subtema 1 terdapat mata pelajaran 6 mata pelajaran dan terdiri 2 kompetensi dasar. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Di tujuan pembelajaran ini terdapat 6 pertemuan. Yang pertama adalah pertemuan 1 Bahasa Indonesia, PS, IPA. Pada pertemuan kedua, Matematika, PPKN, SPDP. Pertemuan ketiga adalah IPA dan IPS. Selanjutnya adalah pertemuan keempat, Bahasa Indonesia, Matematika. Pertemuan kelima adalah SPDP, IPS, Matematika. Yang terakhir adalah pertemuan ke-6 PPKN, Bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah materi. Materi apa yang akan saya gunakan? Yang pertama adalah IPA, sumber energi. Bahasa Indonesia itu hasil informasi. Selanjutnya PPKN, hak dan kewajiban. IPS, kesejahteraan masyarakat. Kemudian SPDP, tempo nada. Matematika, pecahan desimal. Selanjutnya adalah model pembelajaran. Model blended learning adalah pada dasarnya merupakan gabungan keunggulan pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka dan secara virtual. Blended learning juga sebagai sebuah kombinasi pengajaran langsung, face to face, dan pengajaran online, tapi lebih pada itu sebagai elemen interaksi sosial. Media pembelajaran yang digunakan berbagai WhatsApp, Zoom, Google Classroom, dan Google Form. Yang digunakan adalah yang pertama adalah aplikasi WhatsApp sebagai media untuk berdiskusi dan berkomunikasi. Yang kedua adalah aplikasi Zoom sebagai media presentasi dan berdiskusi face to face. Aplikasi Google Classroom sebagai media pengumpulan tes. Yang keempat adalah aplikasi Google Form sebagai media pemberian tes soal-soal. Yang kelima adalah laptop, handphone, dan lain-lain sebagai media pendukung pembelajaran daring. Selanjutnya adalah langkah-langkah blended learning. Seperti apa langkah-langkahnya? Yang pertama adalah kegiatan pendahuluannya. Aktivitas pembelajaran, waktu, media. Aktivitas pembelajaran yang pertama adalah guru menyampaikan kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, dan materi pembelajaran. Aktivitasnya adalah face-to-face learning dilakukan di ruang kelas. Waktunya kapan? Pembelajaran pada pertemuan 1, pertemuan face-to-face learning pada pertemuan 1, 2, 5, dan 6. Medianya apa? Yaitu WhatsApp group kelas 4 SDN Sandiroto. Aktivitas pembelajaran yang kedua adalah guru meng-share file dokumen pada siswa desain pembelajaran yang akan dilakukan dalam 1 minggu. 6 kali pertemuan. Waktunya kapan? Pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan 3 dan 4. Aktivitas pembelajaran yang ketiga adalah siswa mengunduh file dokumen, kemudian dipersilakan bertanya jika ada yang belum dipahami dan menjawab pertanyaan yang ada di file dokumen. Yang keempat adalah guru menyampaikan jadwal untuk melakukan diskusi dan presentasi. Dari hasil jawaban siswa melalui Zoom dan pengumpulan tugas di Google Classroom. Medianya Zoom dan Google Classroom. Selanjutnya adalah kegiatan inti. Aktivitas pembelajaran yang nomor 4 adalah siswa mempresentasikan hasil diskusi dalam bentuk laporan dan berdiskusi melalui Zoom. Waktunya pertemuan 3 dan 4, presentasi dan diskusi. Media WhatsApp Sandiroto 02.
Yang kelima adalah siswa diminta mencatat hasil diskusi dan upload pada Classwork Google Classroom. Waktunya kapan? Pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan 3 dan 4, 20 menit setiap kelompok menulis hasil diskusinya. Selanjutnya kegiatan penutup, aktivitas pembelajaran yang keenam adalah guru mengajak siswa menyimpulkan bersama kegiatan pembelajaran selama 1 minggu subtema tentang sumber energi di ruang kelas selama 10 menit dalam aktivitas face-to-face learning. Selanjutnya yang nomor 7, guru meng-share file dokumen kepada siswa desain pembelajaran yang akan dilakukan dalam 1 minggu untuk minggu kedepannya. Waktunya 1 hari sebelum pelaksanaan pembelajaran. Media WhatsApp grup SDS Sambiroto 0. Seperti itu langkah-langkah blended learning-nya. Kemudian pada pembelajaran ini terdapat evaluasi untuk mengetes hasil pembelajarannya. Menggunakan Google Form adalah alat untuk berguna untuk membantu dalam merencanakan acara, mengirim survei atau pengumpulan informasi yang mudah dengan cara yang efisien. Selain itu, survei dan jenisnya juga dapat dimanfaatkan sebagai ujian online. Pada Google Form kita bisa membuat berbagai mode soal dari pilihan ganda, jawaban singkat maupun jawaban dan penjelasan. Selain itu, kita juga dapat membuat soal yang menggunakan gambar atau lainnya. Seperti itu. Kemudian, kenapa saya menggunakan media WhatsApp? Hampir semua lapisan masyarakat dari usia anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua menggunakan aplikasi WhatsApp dalam HP Android-nya. Saat ini hampir semua sekolah baik di desa maupun di kota banyak menggunakan aplikasi WhatsApp untuk sarana berkomunikasi. Oleh karena itu, penggunaan WhatsApp atau grup WhatsApp sebagai media pembelajaran sangatlah mendukung proses pembelajaran bagi guru di sekolah. Dalam penggunaan grup WhatsApp sebagai media pembelajaran di kelas, mudah menggunakan efisien waktu dan biaya. Bisa mengirimkan file, gambar, atau foto guru maupun siswa. Bisa dengan mudah mengulang-ulang materi pembelajaran melalui HP-nya. Siswa bisa berkonsultasi jika menghadapi kesulitan dalam mengerjakan tugas dan masih banyak lagi tentunya. Guru sebagai motivator dan fasilitator harus tetap memantau menggunakan WhatsApp group pada media pembelajaran ini, sehingga tujuan awal pembelajaran dapat tercapai. Selanjutnya, media yang saya gunakan adalah Zoom. Zoom di sini bertugas untuk presentasi siswa dalam hasil tugasnya. Dalam dunia pendidikan sendiri, aplikasi Zoom penulis rasa tidak ada masalah untuk digunakan dalam pelaksanaan proses belajar. Karena berdasarkan pengalaman penulis dalam penggunaan aplikasi ini, fitur-fitur yang dimiliki oleh Zoom cukup mendukung guru untuk membantu pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran untuk peserta didiknya. Salah satu contohnya adalah fitur whiteboard. Fitur ini bisa pendidik gunakan menggantikan whiteboard yang ada di kelas, dan apa yang pendidik tulis dia akan otomatis tersimpan. Fitur ini seperti ini akan sangatlah membantu guru jika ada peserta didik yang meminta penjelasan ulang mengenai materi yang dapat langsung pendidik gunakan. Untuk memberikan penjelasan di samping dapat membagikan mengeser secara langsung pada seluruh peserta didik. Selanjutnya adalah media. Terima kasih. Presentasi yang saya berikan. Seperti itu pembelajaran branding yang saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.